kewenangan ada di hakim. Hakim hanya punya kewenangan menahan 90 hari. Sementara sidang pokok perkara nggak bisa jalan karena pra-peradilan pokok perkara. Nah, sehingga ini kalau tidak segera hakim bisa mengambil sebuah ketegasan yang kita harapkan, akhirnya perkara ini semakin lama ya. Dan Bapak Jokowi sendiri kan ingin segera tuntas, tapi sekarang hanya terhambat hanya dengan proses seperti ini. Upaya hukum banding, ini kan sebenarnya persoalan-persoalan eksepsi ya, bukan persoalan pra-peradilan. Jadi buat saya, kami melihat pra-peradilan di Abu Tifah selain sudah lewat waktu, masuk di dalam tahapan yang tidak sesuai yang diatur di undang-undang, dan ketiga juga substansinya tidak berkaitan dengan eksepsi. Tapi dipulihkan nama baiknya ya. Karena bagaimanapun juga ini kan selain juga mencoreng nama baik pribadi, keluarga, ya juga bangsa inilah yang benar aja gitu, ada presiden ijazahnya palsu. Ini kan juga buat saya juga sesuatu yang bisa membuat citra negara kita nggak baik gitu ya. Hari ini putusan dari Prapit ketiga Roy Suryo namun ditolak. Kalau Abang udah memprediksi ini atau belum sih sebelumnya? Ya, kalau saya memang kembali lagi mengikuti pertimbangan putusan Prapit yang kedua, di mana dinyatakan Prapit yang diajukan secara terpisah dan berangsur itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan merupakan upaya untuk menghindari bahkan dianggap menghalangi proses pemeriksaan pokok perkara, atau dalam bahasa hukum kita kenal obstruction of justice. Sehingga dari pertimbangan kedua itu saya memiliki pandangan seharusnya Prapit ketiga, 4, 5 dan seterusnya pun lebih kurang berisi sama ya. Karena kan kembali lagi sebenarnya kalau sudah ada pertimbangan seperti itu tapi masih diajukan pra-peradilan, menurut saya semacam pembangkangan terhadap putusan Prapit kedua yang sudah ada. Tapi ya kami tetap menghargai lah upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan, sekalipun kita sangat menyayangkan karena dengan dilakukannya terus pra-peradilan maka pemeriksaan pokok perkara ini terhambat. Di sisi lain sebenarnya saya mengharapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur segera bersikap untuk memulai persidangan. Apalagi dengan adanya putusan pra-perkara kedua, sebenarnya itu sudah bisa menjadi dasar untuk memulai persidangan. Karena kalau ini terus ditunggu, ini bisa menjadi sebuah presiden buruk. Contohnya adalah misalnya dalam perkara-perkara yang ada penahanan, Mbak. Kita ketahui penahanan pengadilan itu pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, maka pada saat itu perkara-perkara yang dalam penahanan ya, itu hak kewenangan penahanannya langsung berpindah ke pengadilan negeri. Hakim pengadilan negeri itu hanya bisa menahan maksimal 3 bulan. Bayangkan ternyata pemeriksaan pokok perkara tidak berlangsung, kayak hari ini Pak Roy itu kan sudah hampir sebulan lebih. Nah, kalau ini terus dilakukan oleh perkara-perkara lain untuk perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat lainnya, di mana perkara sudah masuk ke PN, penahanan sudah beralih, tapi dilakukan pra-peradilan secara ulang-ulang, sampai misalnya dalam 1,5 bulan, 2 bulan belum bisa dimulai sidangnya. Nah ini akibatnya apa? Pada saat dimulai sidang baru berjalan sebulan, masa penahanan sudah habis. Sehingga nanti akan banyak orang bebas demi hukum. Ini yang buat kami adalah perlu menjadi perhatian, karena ini kan KUHP baru, jangan sampai dalam prakteknya justru disalahgunakan. Dan ini akan membuat nanti banyak pelaku-pelaku kejahatan yang seharusnya dalam penahanan justru terbebas hanya gara-gara masa penahanan habis karena pemeriksaan pokok perkara tidak kunjung berjalan. Karena apa? Karena pra-peradilan secara berulang-ulang. Jadi menurut saya ini perlu segera ditegakkan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf G. Karena sebenarnya sudah diatur pra-peradilan yang bisa diperiksa itu manakala diajukan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan itu sudah tidak boleh lagi pra-peradilan. Seperti dalam kasus Pak Roy ya. Sebenarnya untuk pra-peradilan pertama itu jelas didaftarkan perkara belum masuk ke pengadilan. Tapi untuk pra-peradilan kedua, apalagi sampai yang keempat, itu sudah jelas perkara sudah didaftarkan di pengadilan. Ini yang kalau terus diperiksa maka kembali lagi akan terjadi penyalahgunaan lembaga pra-peradilan, dan ini bisa disalahgunakan dalam perkara-perkara yang seharusnya ada penahanan. Namun berita buruknya ternyata Roy Suryo sudah menyiapkan Prapit keempat, bahkan sudah menyiapkan proposal kelima gitu Bang. Betul. Jadi kemarin juga saya bertemu dengan salah satu pengacaranya Pak Gofur gitu ya, di sebuah TV lain. Dinyatakan juga Prapit keempat sudah didaftarkan, bahkan disiapkan Prapit kelima. Nah kembali lagi, ya kita
menghargailah itu sebagai bentuk kreativitas tim pengacara ya. Tapi kata kuncinya di sini adalah hakim yang harus tegas, berwibawa, menjaga kebebasan hukum, menegakkan ketentuan hukum acara. Artinya apa? Selain hakim proper juga sudah mengambil keputusan yang konsisten, kita harapkan hakim PN Jakarta Timur yang memeriksa pokok perkara segera bersikap. Ya. Karena kalau ini tidak juga bersikap, akibatnya bisa menjadi presiden ya. Presiden yang diikuti oleh tersangka-tersangka lainnya, khususnya yang tersangka-tersangka yang dalam kategori kejahatan berat atau luar biasa ya, di mana mereka bisa mengambil manfaat dari penahanan yang bebas dari hukum ya. Karena apa? Kembali lagi yang saya bilang tadi, pada saat berkas-berkas sudah didaftarkan di pengadilan, maka kewenangan penahanan ada di hakim. Hakim hanya punya kewenangan menahan 90 hari. Sementara sidang pokok perkara nggak bisa jalan karena pra-peradilan dilakukan terus sampai 5-6 kali. Akibatnya apa? Baru pemeriksaan berjalan 1 bulan, sudah harus dibebaskan demi hukum karena apa? Sudah berakhir masa penahanan. Nah ini kan menurut saya perlu menjadi perhatian bersama, termasuk tim 9 yang menyusun KUHP itu sendiri ya, mewakili institusi terkait ini. Mereka yang tahu betul bagaimana perumusannya dan tujuannya, sehingga kalau dalam praktek terjadi penyalahgunaan, apalagi keluar dari tujuan awal penguatan lembaga peradilan, ini perlu segera diluruskan. Terutama bagi hakim-hakim pokok perkara agar tidak ragu memulai persidangan manakala sudah ada putusan pra-pra yang menyatakan pra-pra ini tidak dapat diterima, artinya atau ditolak ya, sehingga seharusnya hakim pokok perkara segera memanggil para pihak untuk dimulai persidangan. Abang sebagai pihak Pak Jokowi ini kan sangat merugikan tentunya ya, apalagi jadinya untuk masuk ke pokok perkara sangat tertunda ya Bang. Bahkan nanti bisa bebas demi hukum yang tadi seperti Abang bilang. Ini melihat ini gimana Bang? Banyak rugi waktu, rugi melihat ini bertele-tele juga gitu Bang. Ya pada intinya gini, kalau kami kan sebenarnya dari awal ingin perkara ini segera tuntas. Karena dengan tuntas ini nanti kita harapkan kita adalah persoalan ijazah ini selesai, akan diverifikasi dan diberikan satu kepastian terhadap keberadaan ijazah ini. Lalu kedua, Pak Jokowi juga kami harapkan bisa dipulihkan nama baiknya. Dan kembali lagi biar di sini selesai lah ya. Kita ini sudah cukup lama, setahun lebih bising dunia media sosial untuk membahas ini. Yang sebenarnya dari Pak Jokowi sudah clear and clear, ijazah ini dia peroleh secara sah dari UGM ya. Nah tinggal kita harapkan sebuah putusan pengadilan yang bisa mengambil keputusan final. Yang disayangkan justru sekarang tidak terus masuk ke pokok perkara karena dari pihak Pak Roy dan Bu Tifa juga melakukan pra-peradilan. Kita dengar terakhir bahkan Bu Tifa juga mengajukan juga ya. Jadi semacam terjadi kekhawatiran yang menular juga nih ya, kekhawatiran untuk masuk ke pokok perkara. Nah sehingga ini kalau tidak segera hakim bisa mengambil sebuah ketegasan yang kita harapkan, ini perkara ini semakin lama ya. Dan Bapak Jokowi sendiri kan ingin segera tuntas, tapi sekarang hanya terhambat hanya dengan proses seperti ini. Yang terpenting sebenarnya bukan soal itu ya, artinya kami juga nggak mau hukum acara yang baru ini ya disalahgunakan karena ini bisa berdampak untuk dunia penegakan hukum ke depan. Jadi kami harapkan agar seluruh pemangku kepentingan sama-sama memberikan perhatian dari Mahkamah Agung, Komisi 3 DPR, ya, Kejaksaan Agung untuk meluruskan ini karena bagaimanapun ini kan karya agung, jangan sampai disalahgunakan. Bang, tadi bahas Dokter Tifa yang akhirnya mengajukan. Kan Dokter Tifa statusnya ini sudah terdakwa ya Bang? Bahkan sudah pernah bersidang juga. Ini diperbolehkan Bang ketika seorang terdakwa baru mengajukan pra-peradilan? Ya kembali lagi kalau buat saya, kayak kita baca aja pasal 163 ayat 1 huruf G. Jelas bahwa pra-peradilan hanya dimungkinkan manakala dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Kalau sudah di persidangan sudah tidak mungkin. Nah, sejak kapan sih perkara itu masuk ke persidangan? Sejak jaksa mendaftarkan. Ya. Lalu ada argumen, nanti kan terdakwa nggak tahu, siapa bilang. Pada saat jaksa mendaftarkan perkara di pengadilan, maka saat itu juga jaksa mengirimkan turunan surat pelimpahan. Sehingga sejak saat itu terdakwa kan tahu. Nah, apalagi kalau untuk perkara Bu Tifa, buat saya ini sudah betul-betul di luar koridornya. Pertama, saya sudah melihat dan mencermati pendaftar, jadi jaksa itu sudah memperbaiki dakwaan dan mendaftarkannya kembali tanggal 27 Juli ya. Sementara Ibu Tifa mengajukan pra-peradilan tanggal 3 Agustus, jadi ini sudah dalam masa rentang perkara di pengadilan. Nah, ini kembali juga persis seperti pra-peradilannya kedua Pak Roy gitu ya. Nah, dimana seharusnya ini sudah tidak bisa diajukan lagi. Apalagi kalau kita pelajari substansinya, kemarin kayak dengan Bang Gofur juga kita mendiskusikan substansi pra-peradilannya justru ini membahas lebih kurang isinya seperti eksepsi, yaitu keberatan dengan
langkah jaksa melakukan perbaikan dakwaan, tidak menempuh upaya hukum banding. Ini kan sebenarnya persoalan-persoalan eksepsi ya, bukan persoalan pra-peradilan. Jadi buat saya, kami melihat pra-peradilan Bu Tifa selain sudah lewat waktu, masuk di dalam tahapan yang tidak sesuai yang diatur di undang-undang, dan ketiga juga substansinya tidak berkaitan dengan eksepsi. Bahkan sudah ada jadwal ya Bang? Sorry, tidak berkaitan dengan pra-peradilan, sorry. Bahkan sudah ada jadwal untuk disidangkan Bang hari ini. Kan? Betul. Nah, ini juga yang saya sayangkan, bahkan bukannya justru Hakim PN Timur segera melanjutkan persidangan, malah menunda. Sekalipun juga ini penundanya kami bisa belum jelas ya, apakah karena ada pra-peradilan atau karena ada urusan lain. Tapi kembali lagi, kami hanya berharap agar ketentuan KUHP ini bisa ditegakkan. Reformasi hukum acara ini betul-betul bisa mendorong penguatan penegakan hukum, bukan sebaliknya. Bang, pihak sebelah kan selalu teriak-teriak bahwa ada rasa ketakutan dari Pak Jokowi untuk ijazahnya diungkap. Tapi ternyata kedua tersangka ini, Roy Suryo dengan Bu Tifa sendiri, yang malah mengulur-ngulur waktu untuk masuk ke pokok perkara. Jadi melihat ini tuh gimana Bang? Apa mereka yang merasa sekarang ketakutan gitu? Ya, kembali lagi, kalau kami sih menilai memang ini selama ini pola komunikasi mereka seperti itu ya. Menuduh-nuduh kami yang ketakutan, ternyata kan sebaliknya gitu ya. Yang menghindar siapa? Persis juga ijazah, substansi ijazah. Menuduh-nuduh palsu padahal nyatanya asli. Jadi ya ini bagian dari komunikasi yang selama ini dibangun, bahkan teman-teman media juga sudah tahu lebih kurangnya. Dan kembali lagi, tapi kalau kami ya sudahlah, daripada kita terus berdebat kusir nggak selesai, masyarakat dibingungkan, lebih bagus segera kita ke sidang, semua mengajukan buktinya dan dicapai sebuah keputusan final. Karena kalau kita hanya berprasangka ya nggak akan selesai gitu ya. Dunia sosial media atau dunia komunikasi juga bising. Di sisi lain juga tidak ada kepastian. Jadi memang udah paling bagus. Kita berharap hakim juga mendorong ini semua agar segera tuntas dan upaya-upaya yang tidak berdasar segera diakhiri. Ya, karena juga kan ini nama Pak Jokowi pada akhirnya terus citranya jelek ya Bang, perkara ijazah ini yang belum tuntas kan. Tentu kan, dengan ini diangkat kembali, apalagi kan sebenarnya beliau ini sudah pensiun, sudah jadi warga negara biasa, tapi masih terus diseret-seret, sehingga beliau juga kan mempertanyakan apakah benar saya sebagai warga biasa nih nggak bisa saya menjaga nama baik, ya kan saya juga punya keluarga, punya keturunan, punya komunitas, sehingga waktu itu kita pikirkan ya sudahlah, dengan berat hati dengan segala pilihan yang ada kita terpaksa melakukan ini, tidak lain hanya ingin persoalan tuntas dan Pak Jokowi dipulihkan nama baiknya ya. Karena bagaimanapun juga ini kan selain juga mencoreng nama baik pribadi, keluarga, ya juga bangsa inilah yang benar aja gitu, ada presiden ijazahnya palsu. Ini kan juga buat saya juga sesuatu yang bisa membuat citra negara kita nggak baik gitu ya, sehingga dan ini dengan terpaksa Pak Jokowi ya udah saya harus ambil langkah hukum, sekalipun juga ini sebenarnya kan dia tidak biasa melakukan itu, tapi mau tidak mau demi nama baik bangsa dan negara, demi nama baik dirinya dan keluarga, maka beliau mengambil langkah hukum. Dan ternyata juga dalam perjalanannya juga ternyata tidak semulus yang kita harapkan, terjadi berbagai dinamika. Tapi kembali lagi, karena dia Pak Jokowi adalah baik ya, ingin semuanya tuntas dan publik bisa mengawal mengikutinya, maka ya kita berharap juga, sekalipun sekarang ada sedikit kerikil-kerikil, tapi kami tetap optimis bahwa pada akhirnya semua ini paling tidak selesai dan berkepastian.